Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Puji Tuhan, kita pada malam hari ini bertemu kembali untuk persekutuan doa secara online. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengambil posisi untuk menyembah Tuhan dengan posisi hormat kita untuk meninggikan nama Tuhan. Sebab hanya nama Yesuslah yang layak kita sembah, yang layak untuk kita puji dan kita tinggikan. Firman Tuhan di dalam Wahyu 4 ayat 11 mengatakan, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, saya percaya bahwa 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Kita akan memuji nama Tuhan dan menyembah nama Tuhan. Kita akan pujikan Saatku Menyembah. Saatku menyembahmu,
Satu minggu Engkau telah memberkati kami Tuhan, memberkati segala pekerjaan kami, aktivitas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau akan selalu menuntun setiap langkah kami, setiap aktivitas kami, setiap apa yang kami berbuat, Engkau buat berhasil Tuhan. Ya Bapa, pada malam hari ini Bapa, kami berdoa Tuhan, hanya Engkau memberkati ibadah persekutuan doa secara online pada malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Terlebih Tuhan, hamba-Mu Bapak Pendeta Slamet Waluya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati Tuhan, biarlah apa yang disampaikan Bapak dapat menjadikan rema di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Persekutuan doa pada malam hari ini hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara semuanya bersuka cita? Amin. Mari kita akan melanjutkan puji-pujian kita. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Kuasa Tuhan telah mengalir dan melawat setiap hati kita yang benar-benar memuji nama Tuhan. Mari kita pujikan senada dengan surga. Thank
saudara, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Slamet Waluyo. Untuk itu kita akan menyambut firman Tuhan dengan pujian Tuhan selalu menolongku.
jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala di dalam doa. Biarlah roh Tuhan malam hari ini bekerja di dalam hati kita, mengingatkan kita, memotivasi kita dengan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kita dengarkan dan kita renung. Mari bersama-sama kita tunduk kepala di dalam Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah pada malam hari ini. Kami boleh bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya puji-pujian kami malam hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Kami percaya setiap umat Tuhan yang mengikuti pelayanan kami pada malam hari ini, semua boleh merasakan ada hadirat Allah di dalam hidup mereka. Dan pada malam hari ini Tuhan, bersama-sama kami akan merenungkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami. Mari Tuhan, Engkau katakan apa yang hendak Tuhan katakan kepada kami semua melalui mulut bibir hamba-Mu malam hari ini. Sebab itu kiranya Tuhan urapi hamba-Mu. Inilah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan malam hari ini. Firman yang datangnya dari Tuhan. Sehingga kami semua boleh dikuatkan dengan firman-Mu ini ya Bapa. Mari Tuhan Kau berkati setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini saya ambilkan dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Semua diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini disampaikan
untuk mengingatkan supaya setiap orang yang mendengar dan membaca firman Tuhan ini di dalam kehidupannya tidak mengalami kekhawatiran. Banyak orang berkata kekhawatiran itu adalah manusiawi. Setiap orang bisa mengalami kekhawatiran. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan menyampaikan firman ini, janganlah khawatir akan hidupmu. Ini Tuhan punya maksud dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ketika seseorang mengalami kekhawatiran di dalam hati, kekhawatiran itu akan membuktikan bahwa orang itu tidak percaya sepenuhnya akan kedaulatan Tuhan atas hidupnya. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, kekhawatiran membuat orang susah untuk berpikir secara bijaksana. Ketika ada seseorang mendengar berita yang tidak menyenangkan, berita kecelakaan misalnya, orang panik, orang bingung. Seperti halnya ada seorang jemaat ditelepon bahwa anaknya mengalami kecelakaan di sekolahan. Lalu anaknya sudah dibawa ke rumah sakit dan harus mentransfer dana untuk biaya rumah sakit. Jemaat ini mengalami kebingungan. Muncul kekhawatiran dalam hati, bagaimana dengan anakku di sana? Bagaimana penanganannya, bagaimana keadaannya? Karena kekhawatirannya yang sangat panjang ini membuat orang tidak bisa berpikir secara bijaksana. Dengan cepat dia lari ke mesin ATM, lalu dia mentransfer uang itu. Namun ternyata itu hanya bohongan, ditipu orang. Saat ini banyak orang menggunakan kesempatan di saat orang mengalami kekhawatiran, dia masuk untuk menipu di situ. Karena pada dasarnya setiap orang yang mengalami kekhawatiran dalam hidup tidak bisa berpikir secara bijaksana. Yang kedua, ketika orang mengalami kekhawatiran di dalam hidup, justru karena kekhawatirannya itulah orang tidak mau lagi mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu Tuhan sampaikan jangan khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Makanan, pakaian, perumahan, pangan, sandang, papan. Ini satu kebutuhan. Nah, di sini Tuhan melihat bahwa kehidupan itu atau hidup itu lebih penting dari kebutuhan. Mengapa orang bisa mengalami kekhawatiran dalam hidup? Karena orang memandang bahwa kebutuhan itu lebih penting daripada hidupnya sendiri. Coba mari kita renungkan ketika Tuhan menciptakan alam semesta. Lebih dulu Tuhan menciptakan apa yang dibutuhkan manusia, atau Tuhan menciptakan kehidupan manusia itu dulu? Yang dibutuhkan manusia, makan, pakaian, papan, semua diciptakan Tuhan lebih dulu, disediakan Tuhan lebih dulu, dan setelah itu Tuhan menciptakan kehidupan manusia. Mengapa? Karena
Karena di sini Tuhan melihat supaya manusia tidak mengalami kekurangan apa-apa dalam hidup, maka segala sesuatunya sudah disediakan Tuhan, baru Tuhan menciptakan manusia. Dan cara Tuhan menciptakan manusia berbeda dengan cara Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Apa yang dibutuhkan manusia itu? Tuhan hanya berfirman, jadilah tumbuh-tumbuhan di darat. Jadilah binatang di darat. Jadilah binatang di laut. Namun ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia dibentuk dari debu tanah. Dengan tangannya Tuhan membentuk satu persatu. Lekukan demi lekukan Tuhan bentuk sedemikian rupa. Ini artinya bahwa manusia itu lebih penting, lebih berarti daripada apa yang dibutuhkan di hadapan Tuhan kita seperti itu. Nah, manusia mengalami kekhawatiran karena manusia menilai apa yang dibutuhkan itu lebih penting dari hidupnya. Maka di sini Tuhan jangan khawatir akan hidupmu. Kalau Tuhan menciptakan kita, pasti Tuhan akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Tuhan akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, supaya kita tidak khawatir, kita harus menyadari bahwa hidup kita itu lebih penting dari apa yang kita butuhkan. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita tidak mengalami kekhawatiran dalam hati. Hidup kita itu lebih penting daripada ciptaan yang lainnya. Di sini Tuhan gambarkan ada burung. Pandanglah burung di langit yang tidak menabur dan menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Lalu kita juga dibandingkan dengan ciptaan yang lain lagi. Seperti halnya dengan bunga bakung di padang. Semua ciptaannya itu dipelihara oleh Tuhan dan kita lebih penting, lebih berarti di hadapan Tuhan daripada semua ciptaan yang lainnya. Kalau burung di langit saja dipelihara Tuhan, kita pun juga akan dipelihara, maksudnya seperti itu. Nah, kalau Tuhan saja sudah melihat kita bahwa hidup kita lebih penting daripada semua yang diciptakan Tuhan, kalau burung saja dipelihara, kita lebih pasti kita juga dipelihara. Dan kalau kita perhatikan di dalam Lukas pasal 12, burung ini dikatakan di sana burung gagak. Bagi orang Yahudi, burung gagak termasuk burung yang najis. Karena ketika mau ada orang meninggal, pasti ada burung gagak ini juga. Sebagai simbol kenajisan di sana. Namun burung itu pun dipelihara oleh Tuhan. Terlebih kita, ciptaan Tuhan yang lebih mulia pasti dipelihara Tuhan. Nah, supaya kita tidak khawatir, kita menyadari bahwa di hadapan Tuhan kita lebih berarti, kita lebih penting dari semua ciptaan yang lainnya. Kalau kita bisa menyadari seperti itu, bahwa yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, maka apa yang harus kita khawatirkan dalam hidup ini? Sekalipun saat ini dunia sedang kacau, namun ketika kita meyakini bahwa hidupku lebih penting daripada kebutuhanku, hidupku lebih penting daripada semua ciptaan yang ada, maka kita meyakini pasti Tuhan akan memelihara hidupku. Mari kita perhatikan lagi. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh
tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hei orang-orang yang kurang percaya? Di sini ada penambahan kata, hei orang-orang yang kurang percaya. Mengapa? Kekhawatiran itu membuktikan bahwa orang-orang itu kurang percaya, dan orang-orang yang kurang percaya di sini dihardik oleh Tuhan. Tuhan marah dengan orang-orang kurang percaya ini. Maka kalau kita mengatakan, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ketika kita mengatakan seperti itu, sama saja kita meragukan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dan ini membuat kecewa Tuhan. Maka Tuhan melarang. Kita tidak boleh khawatir. Karena orang yang khawatir, itu orang yang kurang percaya. Dan orang yang kurang percaya, sama saja dia tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Maka kita tidak boleh khawatir dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, rumput yang hari ini hidup besok kering dipelihara Tuhan. Rumput yang hidupnya hanya sebentar saja itu dipelihara Tuhan. Bukankah hidup kita lebih panjang daripada rumput? Kalau rumput yang hidupnya singkat saja dipelihara Tuhan, kita pun pasti akan dipelihara Tuhan. Dan Tuhan menyampaikan firman-Nya di dalam ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sehasta saja. Apakah kekhawatiran itu akan menambahkan hidup kita sehasta saja? Hidup kita yang panjang ini apakah dengan kekhawatiran akan ditambahkan? Tuhan ingin menyampaikan kepada kita di sini bahwa kekhawatiran itu tidak menambahi apa-apa. Ketika kita punya persoalan, kekhawatiran tidak menyelesaikan persoalan kita. Ketika kita punya kebutuhan, kekhawatiran tidak menyelesaikan kebutuhan kita. Bahkan kekhawatiran tidak akan menambah jalan hidup kita sehasta sekalipun. Maka Tuhan tidak mengizinkan orang-orang yang punya iman mengalami kekhawatiran di dalam hidup ini. Kekhawatiran dalam hidup menurut orang di luar Tuhan itu manusiawi. Namun kekhawatiranmu justru akan membuat kamu tidak manusiawi dengan orang lain. Karena kamu akan dihantui dengan berbagai macam kekhawatiran terus dan ketakutan dalam hidup ini. Tuhan tahu bahwa semua yang dibutuhkan oleh umat manusia itu dibutuhkan dan dicari oleh bangsa-bangsa lain. Tuhan tahu semuanya itu. Itu artinya sebelum kita meminta, sebelum kita membutuhkan, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan karena Tuhan tahu, sebagai pribadi yang peduli akan kehidupan kita, Tuhan akan menyediakan. Hanya Tuhan memberi tanggung jawab kepada kita di sini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kamu butuhkan, makan, minum, pakai, semua akan ditambahkan. Dan ini yang kadang dibolak-balik, orang mencari tambahannya dulu. Bukan mencari kerajaan dan kebenarannya. Logikanya, ketika orang sudah menemukan kerajaan dan kebenarannya, segala sesuatu yang dibutuhkan ada di sana. Namun orang gak mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang dicari ada tambahannya dulu. Dan ini justru membuat orang semakin khawatir. Kalau perut kita lapar, kita mencari warungnya dulu atau mencari makanannya dulu. Pasti yang dicari adalah warungnya dulu. Karena di warung itu banyak makanan di sana.
kebenarannya, ketika itu ditemukan, maka Tuhan akan menambahkan semuanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang sering kita dengar, namun kadang hanya berlalu begitu saja. Ketika kita diperhadapkan dalam situasi dan kondisi terjepit, kondisi kosong, tidak berdaya, kadang justru hidup kita diliputi penuh dengan kekhawatiran. Hati kita full dengan kekhawatiran. Padahal kekhawatiran itu menghimpit firman Tuhan yang pernah kita dengar dan masuk dalam hati. Apapun yang terjadi, mari kita kepada Tuhan. Kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita cari kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan menemukan kebenaran kerajaan Allah ada di situ. Dan ketika kita sudah menemukan itu, kita mengutamakan itu, maka segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Orang dunia dipusingkan apa yang mereka perlukan. Mereka mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan karena memusingkan hidupnya dengan apa yang mereka perlukan. Namun kita sebagai umat Tuhan, jangan dipusingkan dengan apa yang kita perlukan. Dan mari kita cari kerajaan Allah, kita utamakan Tuhan, kita cari kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Haleluya. Hidup kita lebih penting daripada kebutuhan kita. Hidup kita lebih penting daripada semua ciptaan Tuhan. Hidup kita lebih penting dan lebih berharga dari semua waktu yang ada. Dan Tuhan memandang kita dari surga sebagai umat ciptaannya. Pasti kita senantiasa akan dipelihara oleh Tuhan. Dan ketika engkau khawatir dalam hidup, itu akan mengecewakan Tuhan. Karena Tuhan yang bertanggung jawab mutlak atas kehidupan kita. Oleh sebab itu malam ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita alami, mari kita serahkan kepada Tuhan. Jangan khawatir, Tuhan pelihara hidup kita. Jangan takut, Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa, Dia akan selalu menolong kita dan akan memberkati kita. Haleluya. Mari kita pujikan El Shaddai, tak usah bertakut. Kau
Tuhan, Kau ingatkan kami malam hari ini, supaya kami tidak mengalami kekhawatiran dalam hidup ini. Kami harus menyadari bahwa hidup kami lebih penting dari kebutuhan kami. Hidup kami lebih penting daripada semua ciptaan Tuhan yang lainnya. Maka Tuhan akan pelihara kami. Kami harus menyadari bahwa kekhawatiran mengecewakan hati Tuhan. Kami selalu mencari Engkau ya Tuhan. Maka semuanya akan diberikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Izinkan malam hari ini kami mohon pengampunan-Mu Tuhan, atas segala dosa-dosa kami. Baik melalui tutur kata kami, sikap kami, perilaku kami, ampuni kami Bapa. Jadikan kami pendoa-pendoa syafaat yang layak di hadapan Tuhan. Sehingga doa-doa kami berkenan di hadapan Tuhan. Izinkan malam hari ini ya Bapa, kami berdoa ya Allah, untuk pelayanan-pelayanan kami di tempat ini. Satu anugerah ketika kami diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, pakailah semua hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Baik majelis pendeta, pengurus komisi, pengurus kelompok, panitia Natal, pengurus arisan. Semua yang ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan mengurapi, memberkati dan memakai. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan dengan gereja ini, namun kami percaya bahwa Tuhan pelihara kami. Segala sesuatu yang dibutuhkan Kau akan menolongnya ya Bapak. Terlebih ketika kami mau membangun rumah-Mu di tempat ini, kami percaya Kau akan memberkati Tuhan, memberkati pengurusan sertifikat, memberkati pembangunan, memberkati penggalangan dana. Semua yang kami butuhkan pasti Kau memberkati kami ya Bapak. Tolonglah kami Tuhan, mampukan kami melakukan tugas tanggung jawab kami di dalam pekerjaan Tuhan ini. Setiap hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian, Tuhan urapi, Tuhan pakai. Semua nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Berkati keluarga mereka masing-masing. Cukupkanlah segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dan berikan kekuatan, kesehatan serta damai sejahtera. Ya Tuhan, demikian juga kami berdoa untuk program-program komisi. Kiranya Tuhan memberkati, semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk perayaan Natal mendatang, Tuhan berkati. Semua panitia Tuhan pakai. Dana yang kami butuhkan Tuhan cukupkan. Kami rindu Tuhan dalam perayaan Natal. Kami semua bisa berkumpul, berhimpun menjadi satu. Oleh sebab itu Tuhan tolong Bapak, beri suasana yang kondusif dalam kehidupan kami. Terlebih kalau saat ini ada COVID-19, tolong Tuhan, sehingga kami semua dilindungi ya Bapak. Kami boleh merayakan Natal dengan baik. Bapak Surgawi, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Situasi dan kondisi ini membuat banyak orang mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Namun firman-Mu ingatkan kami supaya kami tidak khawatir. Dan kalau Tuhan melihat ada sekian jemaat Tuhan yang mengalami kekhawatiran, kami doa di dalam nama Yesus Tuhan. Beri roh damai sejahtera, roh penghiburan, roh sukacita. Beri kekuatan iman kepada mereka. Terima kasih Bapak. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesakitan dalam hidup ini. Tuhan Kau jamah saudara kami Bapak Suprapto, Pak Kusmanto, Pak Subati, Mbak Gina,
Lukas Miatun, Mbak Tini, Mbak Wakini, Pak Riyadi, Kuriani, tolong Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa tumpangkan atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah berikan kekuatan baru, kesehatan baru, kesembuhan yang dari Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk setiap perekonomian jemaat Tuhan yang saat ini ada yang mengalami kekurangan oleh karena mereka kehilangan pekerjaan, atau oleh karena situasi pandemi ini perekonomian keluarga mereka terganggu. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan bukakan tingkap-tingkap lagi. Tuhan curahkan berkat-berkat-Mu atas kehidupan jemaat Tuhan, cukupi semua yang menjadi kebutuhan mereka Bapa. Segala sesuatu yang mereka upayakan dan mereka usahakan, apapun itu bentuk usahanya, mari Tuhan Kau memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kalau Engkau melihat ada berbagai macam persoalan, kesulitan yang dihadapi keluarga lepas keluarga, dan mungkin itu mengganggu keharmonisan mereka, kami doa di dalam nama Yesus Tuhan, tolong Bapa Engkau hadir di dalam rumah tangga mereka, berikan damai sejahtera di dalam setiap kehidupan keluarga jemaat Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan di dalam pendidikan mereka, Tuhan berkati. Kalau saat ini mereka harus belajar di rumah, beri semangat kepada mereka Tuhan. Cukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan mereka. Berikan keberhasilan, kesuksesan di dalam studi mereka. Terima kasih Bapa. Kami secara khusus juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang akan memasuki hidup rumah tangga. Kami berdoa untuk Mbak Gista dan Mas Agung yang akan melangsungkan pernikahan nanti di bulan Oktober ya Bapak. Kiranya Tuhan memberkati. Segala sesuatu yang dibutuhkan Tuhan mencukupkannya. Dan kiranya Tuhan proteksi mereka satu persatu. Kami juga mengucap syukur pernikahan anak-Mu Yana dan Ragil boleh berjalan dengan baik. Ini semua karena berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk semua kehidupan jemaat Tuhan, kemanapun mereka melangkahkan kaki untuk bekerja, baik di luar kota maupun dalam kota, baik yang bekerja di instansi pemerintah, sekolahan, di rumah sakit, di pasar, di perusahaan, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan melindungi mereka dan memberkati mereka. Tuhan, kami rindu, kami bisa beribadah bersama-sama. Dan karena situasi pandemi kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tetap menguatkan iman kami semua. Biarlah roh kami tidak redup, namun roh kami semakin menyala-nyala untuk setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Kami percaya ketika kami bersama Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan dan kekuatan kepada kami. Karena Engkau selalu ada setiap musim hidup kami. Haleluya. Bersama-Mu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim
bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang terindah memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah. Bapa Surgawi, malam hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mari Tuhan Kau pakai, Kau berkati, Kau urapi setiap hamba-hamba Allah yang duduk di dalam pemerintahan bangsa Indonesia ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Kami berdoa untuk Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin. Kami berdoa untuk para menteri, anggota Kabinet Indonesia Maju. Kami berdoa untuk anggota MPR, DPRI, DPRD. Kami berdoa untuk para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Kami berdoa Tuhan untuk jajaran TNI dan Polri. Kami juga berdoa Tuhan untuk gugus tugas dari pusat sampai daerah-daerah. Kami doa untuk tim medis, dokter, perawat, dan semua karyawan rumah sakit. Tuhan, mereka Engkau pakai untuk memberantas COVID-19 di bangsa kami. Tuhan, mereka Engkau pakai untuk menjalankan tugas pemerintahan di bangsa kami. Tuhan, Engkau pakai mereka untuk menjalankan perekonomian di bangsa kami. Mari Tuhan, Kau urapi, Kau berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sesuatu yang direncanakan, segala sesuatu yang dikerjakan, kiranya Tuhan berkati, sehingga bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang penuh dengan kemakmuran, keadilan, kedamaian, keamanan, kenyamanan di bangsa kami Tuhan. Dan COVID-19 segera bisa diatasi di bangsa kami, sehingga kebangsaan kami boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati semua pelaku-pelaku usaha. Engkau berkati Tuhan semua buruh, karyawan-karyawan dimanapun mereka bekerja, Tuhan memberkati. Terlebih Tuhan mampukan pemerintah kami menyiapkan, menyediakan pekerjaan yang baru, sehingga saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan, saudara kami yang belum bekerja mendapatkan pekerjaan di bangsa ini ya Bapa. Mari Tuhan Kau berkati bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terpaksa oleh karena COVID-19, mereka kehilangan anggota keluarganya. Tuhan, berikan penghiburan, berikan kekuatan kepada mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk penginjilan-penginjilan di bangsa kami. Saat ini banyak orang membutuhkan damai sejahtera, banyak orang membutuhkan pertolongan, dan yang bisa memberikan damai sejahtera dan pertolongan hanyalah Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu kami rindu banyak jiwa-jiwa baru dimenangkan. Oleh sebab pakai kami, pakai gereja-gerejamu, pakai penginjil, misionaris, yayasan Kristen, mass media, cetak elektronik, untuk menyebarluaskan Injil Tuhan. Sehingga di bangsa kami banyak jiwa-jiwa baru dimenangkan. Di bangsa kami banyak orang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau Tuhan melihat para pemimpin kami melakukan dosa, selalu tolong Tuhan ampuni dosa-dosa mereka. Berkati bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau akan menolong kami. Engkaulah sahabat kami yang setia. Engkau selalu melihat tetesan air mata ketulusan doa kami Yesus. Karena Engkau setia, maka pun kami juga akan setia kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus.
Tuhan Yesus setia. Kita pujikan. Haleluya. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Kami percaya Tuhan dalam segala susahku. Dialah menghiburku. Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Inilah keyakinan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau tetap setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itu doa kami malam hari ini sepenuhnya kami serahkan kepadamu Tuhan. Dan totalitas hidup kami serahkan kepadamu ya Bapa. Mari Tuhan, dengarlah doa kami malam hari ini. Bila kehendak Tuhan yang terjadi bukan kehendak kami. Bila terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Malam ini Tuhan kami akan mengakhiri persekutuan kami. Dan selanjutnya kami akan tidur beristirahat. Kami mohon Allah, kirimkan malaikat-Mu dari surga yang menjaga melindungi kami. Sehingga tidur kami malam ini diberkati Tuhan dan dilindungi Tuhan. Kiranya kami besok pagi dibangunkan dengan kekuatan baru, dengan semangat baru, dengan berkat Tuhan yang baru. Kami berserah kepadamu ya Tuhan. Malam yang penuh rahasia ini sepenuhnya kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi semua umat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan iman terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas jemaat sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya senantiasa memberkati, melindungi kehidupanmu dari malam hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati.